Pesona si gadis desa, episode 172 dengan judul Mengumbar Janji. Selamat mendengarkan. Vedo menghentikan mobilnya tak jauh dari lokasi pesta berlangsung. Selama dalam perjalanan kemari, baik dia maupun Luri tidak ada yang berbicara. Bukannya apa, Vedo hanya tidak kuat menatap gadisnya terlalu lama karena itu akan semakin membuatnya merasa sangat tersiksa. Ya, Junior Vedo menegang, bahkan sejak dia masih berada di rumahnya Luri. Penampilan Luri malam ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka kalau Luri akan terlihat sangat luar biasa cantik setelah Lucy memberi sedikit polesan make up di wajahnya. Ini tidak baik, benar-benar tidak baik untuk masa depan juniornya. Kak Vedo, apa kita akan turun di sini? Tanya Luri canggung. Dia merasa sedikit tak nyaman karena terus didiamkan oleh Vedo. Kenapa? Ucap Vedo. Kenapa kau bisa secantik ini, sayang? Apa kau tidak tahu kalau kecantikanmu itu bisa membuatku mati berdiri? Kenapa? Maksudnya bagaimana ya, Kak? Kau tidak suka ya melihatku memakai make up? Kalau memang benar begitu, aku tidak keberatan untuk menghapusnya. Tanya Luri kebingungan setelah mendengar ucapan Vedo. Apa ini alasan kenapa sejak tadi Kak Vedo terus mendiamkan aku ya? Ujar Luri. Jangan, cegah Vedo dengan cepat. Dia kemudian mengusap wajahnya beberapa kali sebelum akhirnya menggerakkan sebelah tangan untuk mengusap pipinya Luri. Aku suka melihatmu seperti ini, sayang. Kau cantik, benar-benar sangat cantik sampai mengalihkan duniaku. Lalu kenapa tadi kau mengeluh, Kak? Bukankah itu karena kau yang tidak suka dengan penampilanku ya? Luri menatap lekat wajah pria yang tengah mengelus pipinya. Aneh. Bagi Luri hal ini sangatlah aneh. Sedetik yang lalu Vedo mengeluhkan tentang kecantikan di wajahnya, tapi sedetik kemudian dia memujinya dan bahkan meminta agar make up yang melekat di wajahnya tidak dihapus. Benar-benar membingungkan. Sayang, apa kau marah karena aku terus mendiamkanmu? Tanya Vedo tanggap akan maksud pertanyaan Luri barusan. Aku bukan marah, tapi bingung, Kak. Sejak kita berangkat dari rumah, kau sama sekali tidak mengatakan apapun padaku. Jadi wajar bukan kalau aku berpikir itu disebabkan oleh make up ini? Aku sungguh tidak apa-apa jikapun harus menghapus riasan ini karena itu bukanlah masalah besar bagiku. Jawab Luri dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak keberatan datang ke pesta tanpa memakai riasan wajah. Sayang, maaf ya kalau sikapku tadi sudah membuatmu merasa tidak nyaman. Aku diam bukan karena marah atau apapun itu. Tapi aku diam karena jantungku terus berdetak dengan sangat cepat. Penampilanmu sangat menghipnotis, membuatku jadi tidak tahan untuk tidak menyentuhmu. Akan tetapi itu tidak mungkin aku lakukan bukan? Itulah kenapa aku diam, ucap Vedo menjelaskan apa yang sebenarnya dia rasakan. Dan gara-gara kecantikanmu itu sekarang aku disiksa oleh juniorku, sayang. Dia tidak mau tidur, malah dengan gaya menantang sengaja terus berdiri tegak seperti meminta agar aku segera menyentuhmu. Kau membuatku gila sekaligus tersiksa, Luri. Kau tahu itu tidak? Keluh Vedo dalam hati. Oh, jadi begitu ya, Kak. Aku pikir kau itu marah. Ternyata karena ini, sahut Luri dengan pipi bersemu merah. Malu, itu sudah pasti. Luri juga tidak sebodoh itu dalam memahami penjelasan Vedo tadi. Saat Luri dan Vedo sedang asik di dalam mobil,
Glenn dan Lucy yang sudah menunggu mereka sejak tadi nampak berjalan mendekat. Wajahnya Glenn terlihat galak. Dia sepertinya tidak menyukai sikap Vedo yang malah mengurung adik iparnya agar tidak keluar dari dalam mobil. "Ved, buka pintunya. Awas saja ya kalau kau sampai berbuat tak senonoh pada Luri," teriak Glenn sedikit kuat sambil mengetuk-ngetuk kaca mobil. "Glenn, pelankan suaramu. Nanti orang-orang melihat ke arah kita," tegur Lucy sembari mengelus punggung suaminya yang sedang kesal. "Casanova ini tidak boleh dibiarkan saja, Sweetie. Luri ada bersamanya di dalam sini, dan itu sangat berbahaya," sahut Glenn sambil terus mengetuk kaca jendela mobilnya Vedo. Tak lama kemudian pintu mobil akhirnya terbuka. Namun yang keluar hanya Vedo. Luri tidak. Melihat kalau adik iparnya masih belum keluar juga, perasaan Glenn menjadi sangat khawatir. Segera dia hendak membuka pintu, tapi secepat kilat tangannya ditepis oleh Vedo yang kini tengah menatapnya dengan sangat sengit. "Luri itu kekasihku. Jadi aku peringatkan kau jangan coba-coba mengambil kesempatan dengan membukakan pintu untuknya. Paham?" "Masih calon, belum menjadi kekasih resmi. Jangan kepedean dulu kau, Ved," sahut Glenn. "Masa bodoh, yang jelas Luri itu milikku. Kalau Lucy baru milikmu," ucap Vedo sambil tangannya membukakan pintu mobil. Sebelum melangkah turun dari mobil, untuk sesaat Luri sempat tertegun melihat betapa gemerlapnya tempat yang menjadi lokasi pesta. Padahal saat ini mobilnya Vedo belum memasuki parkiran hotel, tapi kemewahan ini sudah membuat Luri berdecak kagum. Luar biasa, orang-orang kaya memang tidak diragukan lagi dalam menggelontorkan uang mereka. Luri takjub. "Sayang, jangan kaget begitulah melihat pemandangan di sini. Kita masih di luar, belum sampai di dalam. Jadi sebaiknya kau simpan dulu rasa kagummu itu. Kau tenang saja, nanti saat kita menikah, aku akan membuatkan pesta yang 1000 kali jauh lebih mewah jika dibandingkan dengan pestanya Reinhard. Aku janjikan itu," ucap Vedo kemudian menarik pelan tangan Luri agar keluar dari dalam mobilnya. "Jangan suka mengumbar janji, Kak, karena terkadang yang terjadi di masa depan tidak sesuai dengan yang kita harapkan," sahut Luri sambil menahan malu. "Nah, kau dengar itu kan, Ved? Jangan suka mengumbar janji seperti para buaya darat yang ada di luaran sana. Lebih baik diam, lalu buktikan. Ya kan, Luri?" tanya Glenn yang dengan sengaja menggoda adik iparnya. "Aku masih kecil, Kak Glenn, dan aku masih ingin sekolah supaya bisa membuat bangga ayah dan ibu," jawab Luri sembari menundukkan kepala. Glenn, Lucy, dan juga Vedo hanya tertawa saja melihat Luri yang sedang menahan malu. Setelah itu Lucy berjalan mendekat ke arah Luri kemudian menggandeng tangannya. "Baiklah semuanya, bagaimana kalau sekarang kita langsung masuk ke dalam saja? Dr. Reinhardt dan Kak Levita bisa marah kalau kita datang terlalu malam," ajak Lucy sembari menatap bergantian ke arah Vedo dan suaminya. "Ya sudah, ayo," sahut Glenn kemudian bergegas menggandeng lengan Lucy. Sedangkan Vedo, Casanova ini hanya bisa menghela nafas panjang ketika dibiarkan berjalan sendirian tanpa ada pasangan. Vedo pasrah saat dirinya hanya bisa menatap punggung Luri yang entah kenapa terlihat begitu menggoda. "Hai, kenapa rasanya tidak enak sekali ya menyembunyikan hubungan dari mata semua orang? Ini semua gara-gara kalian ya. Kalau saja mulut kalian tidak usil, aku yakin Luri pasti tidak akan menjaga jarak seperti ini dariku. Dasar brengsek," umpat Vedo pelan sambil menendang kerikil kecil yang dia lihat.
Luri yang merasa tidak tega pada Vedo segera mengedarkan pandangan ke sekeliling tempat, sebelum akhirnya berhenti kemudian berbalik menghadap ke belakang. Dia lalu tersenyum kecil melihat Vedo yang seperti sedang menggerutu sambil menendangi bebatuan kecil yang dia temui. "Kak Glenn, maukah kakak menemani Kak Vedo? Kasihan dia. Aku tidak tega membiarkannya masuk ke dalam sendirian," tanya Luri menanyakan kesediaan kakak iparnya untuk menemani pria Jepang itu. "Iya Glenn, Luri benar. Kau sebaiknya masuk bersama Vedo saja ya," ucap Lucy ikut menimpali. Astaga. Padahal saat wartawan mengambil foto, aku sangat ingin berada dalam satu frame bersama kalian, sweetie. Pasti sangat seru bisa berfoto dengan diapit oleh dua wanita cantik, sahut Glenn sambil menggaruk keningnya. Andai bisa menolak, Glenn sebenarnya sangat tidak mau melepas kegandengan tangan istrinya. Tapi apa boleh buat, dia tak kuasa menolak permintaan kedua wanita cantik ini. "Kalian sedang membicarakan apa? Kenapa malah berhenti di sini?" tanya Vedo bingung. Tanpa menjawab apa-apa, Glenn langsung berpindah ke sisinya Vedo. Dia kemudian meminta Luri dan istrinya untuk berjalan lebih dulu. Vedo yang sadar kalau Glenn hendak menemaninya dengan sengaja menampilkan senyum penuh kepuasan. Akhirnya ada yang satu penderitaan juga dengannya. Hehehe.